Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ya ketika kalian menonton video ini. Nah, di video kali ini saya akan membahas kelebihan dan kekurangan Vespa GTS 150 ya, tahun 2021, yang mana di beberapa waktu yang lalu saya sudah membahas mengenai review spesifikasi, kemudian test ride, boncengan juga, dan serta ergonomi. Nah, di sini saya akan rangkum ketika saya mencoba motor itu apa aja sih kelebihan dan kekurangan motor ini menurut saya pribadi ya, sebagai impresi pertama. Jadi bukan sebagai pengguna dalam jangka waktu yang lama ya, atau pemilik dari motor ini. Ya, sekedar membahas impresi saya aja berdasarkan kelebihan dan kekurangannya. Nah, bagi kalian yang belum menonton tentang review lengkap motor ini, saya akan taruh link ya yang ada di deskripsi di bawah. Jadi nanti kalian bisa klik link beberapa video yang saya buat sebelumnya. Oke, seperti request kemarin ada yang ngasih masukan, harusnya dibahas kekurangannya dahulu ya. Oke, saya akan bahas kekurangan dari Vespa GTS 150 tahun 2021 ini. Simak videonya sampai selesai ya. Kekurangan pertama adalah desain. Ya, dibandingkan dengan tipe Vespa-Vespa yang lain ya, Vespa GTS 150 ini menurut saya membulat-membulat gitu sih. Kesannya itu gemuk, kemudian dari bentuknya itu benar-benar membulat gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan saudaranya yang sesama 150, katakanlah Primavera ya, itu masih lebih keren Primavera sih. Ya, tapi kembali lagi selera orang masing-masing ya. Kalau saya lebih suka saudaranya sih yang Primavera ketimbang yang GTS 150 ini. Kekurangan yang kedua adalah mesin. Mesin motor ini adalah 150 cc ya, yang mana sebenarnya untuk motor-motor matic yang punya volume silinder yang sama itu punya performa yang lebih bertenaga ya. Kalau ini enggak, dia kesannya kalau saya bandingkan seperti motor Jepang Matic 125 cc. Jadi performanya itu biasa aja, nggak ada yang spesial. Walaupun ini sudah pakai 4 katup ya, jadi beda dengan Primavera atau Sprint yang dia pakai 3 katup, ini pakai 4 katup. Tapi ya untuk sebuah motor 150 cc, menurut saya tenaganya nggak ada yang spesial sih, biasa-biasa saja. Kekurangan yang ketiga adalah bagasi. Bagasi Vespa GTS 150 ini sebenarnya cukup lega ya, cukup luas. Dan yang saya suka itu ada lapisan karpetnya di bawah, membuat barang yang kita taruh itu tidak terlalu berguncang dan berbunyi gitu ya. Cuman di sini ada beberapa poin yang menurut saya juga cukup mengganggu. Pertama, bagasi ini kan bahannya plastik, kemudian bodinya ini terbuat dari besi, bodi luarnya. Nah, ketika kita tutup joknya, itu ada bunyi kretek-kretek gitu loh. Jadi kayak ada yang nggak rigid gitu. Terkesan ada gesekan antara plastik dan juga besi ya. Kemudian satu lagi di bagian tutup tangki bahan bakar, ini saya masukkan di poin bagasi karena ini satu ruangan ya, satu tempat. Nah, untuk tutup tangki bahan bakar Vespa GTS 150 ini kan dia pakai plastik. Jadi terkadang itu ketika kita untuk membuka tutupnya itu agak berat, bahkan berat banget. Mungkin karena ini ya, ada pemuaian plastiknya ketika tangki bahan bakar itu kondisi tertutup. Makanya ketika saya mengisi bahan bakar itu membuka tutupnya itu cukup butuh tenaga. Ya, untuk masalah bunyi-bunyian tadi itu mungkin karena bagasinya ini kan nggak ada penguncinya. Jadi dia bisa dilepas dengan mudah tanpa pakai baut-baut atau segala macam. Yaitu tujuannya supaya mempermudah dalam perawatan mesin ya ketika melakukan servis rutinan. Kekurangan yang keempat adalah pijakan kaki. Ini yang paling mengganggu ya untuk saya pribadi, itu adalah pijakan kaki penumpang. Secara posisi dia itu sejajar dengan posisi jok pengendara ya.
Jadi ketika saya memijakkan kaki ke tanah dan posisi membonceng, itu bagian betis saya tuh terganggu oleh kaki si penumpang. Jadi ini benar-benar apa ya, kalau kalian mungkin nggak mau kotor gitu ya akan risih sih, nggak enak gitu. Tapi mungkin itu ya posisi yang paling ideal ya untuk sebuah motor bergaya Itali seperti ini. Kekurangan yang kelima adalah harga. Harga Vespa GTS 150 ini kondisi baru ya, itu kisaran 70 jutaan. Itu infonya yang kemarin. Nah, sekarang di tahun 2023 ini kan ada yang model baru ya, yang mana juga harganya lebih mahal yang pasti karena banyak fiturnya. Nah, untuk sebuah motor matic 150 cc dengan harga segitu ya yang pasti kalau kamu mending ya kemahalan ya. Apalagi ini harganya di atas motor Jepang Matic 250 cc yang mana dia punya mesin lebih besar dan fitur lebih lengkap serta lebih nyaman juga. Ya, kalau kita bicara tentang rasional ya, membicarakan tentang fitur segala macam ya pasti kemahalan. Tapi ya kembali lagi ini motor fashion, harga itu udah bukan jadi halangan sih ya kalau kalian benar-benar pencinta Vespa. Dan ini untuk tipe-tipenya ya. Yang tahun 2021 ini kan ada yang tipe GTS 150 dan GTS 150 Super Sport. Nah, Super Sport itu aja bedanya hanya di stripping aja. Itu selisihnya juga lumayan loh. Hanya beda di stripping. Ya itu sih intinya untuk secara harga ya. Kalau kita berpikir secara rasional ya emang mahal banget sih. Padahal ini sudah rakitan Vietnam loh, bukan rakitan Italia. Kekurangannya keenam adalah perawatan. Nah, bicara perawatan ya, untuk Vespa GTS 150 ya secara keseluruhan ya, secara umum Vespa yang lain juga itu kan dibandingkan dengan Matic Jepang perawatannya lebih butuh biaya sih. Kalau untuk jasa servisnya mungkin nggak jauh beda, tapi untuk ketersediaan spare part dan harganya juga itu loh yang mungkin bikin pengguna Vespa itu tepuk jidat. Apalagi kalau misalnya kerusakannya itu di bagian bodi ya. Ini kan bodinya didominasi plat atau besi lah istilahnya, bukan plastik. Jadi kalau misalnya ada kerusakan itu biayanya pasti akan lebih mahal. Nah, setelah membahas kekurangan, sekarang saya akan membahas kelebihan Vespa GTS 150 tahun 2021 ini. Kelebihan yang pertama adalah pengendalian. Motor ini jujur kalau dipakai bermanuver, dipakai jalan itu motornya stabil banget. Nggak ada rasa limbung, goyang atau semacamnya ya. Dan ketika dipakai untuk belok-belok itu juga wah rigid, nggak ada goyangan sama sekali. Mungkin karena motor ini punya bobot yang cukup berat, jadi membuat motor ini jauh lebih enak gitu loh, lebih stabil. Kelebihan yang kedua adalah kaki-kaki. Vespa GTS 150 ya kembali lagi ya secara umum saya suka bagian kaki-kakinya motor-motor Vespa itu adalah di bagian depannya. Karena untuk bagian depan itu bagian suspensi itu dia nggak langsung seperti motor Jepang pada umumnya ya. Jadi dia seperti ada link tambahan atau pakai lengan ayun istilahnya. Dan dia model single. Jadi hanya di bagian kiri saja. Kanannya kosong ya. Ini benar-benar unik sih. Ini yang paling saya suka di Vespa itu, paling menarik di pandangan saya ya ini suspensi depannya. Kalau yang belakang sih ya standar lah ya menurut saya. Kelebihan yang ketiga adalah ergonomi. Ergonomi Vespa GTS 150 ini juga untuk saya pribadi ya ini sangat-sangat nyaman. Karena posisi stangnya ini tinggi, kemudian joknya itu cukup lega, cukup nyaman. Kemudian posisi pijakan kaki juga cukup luas, hampir seperti motor matic pada umumnya. Tapi nggak tahu kenapa kalau Vespa ini rasanya beda banget gitu loh. Ya mungkin karena ini Vespa gitu ya.
Tapi nggak tahu lagi, ini nyaman banget. Jadi saya ketika pinjam motor ini rasanya pingin dipakai jalan-jalan terus gitu. Karena nyaman. Terus untuk penumpang juga nyaman banget karena posisi footstep-nya itu kan dia cukup depan. Jadi kaki itu lebih santai. Tapi ya itu tadi, pijakan kakinya itu kan ada kekurangannya ya, mengganggu kaki pengendara ketika memijak ke tanah. Tapi secara keseluruhan nyaman banget. Kelebihannya keempat adalah bodi. Nah, di poin-poin tadi kan sempat saya singgung juga ya mengenai bodi dari Vespa GTS 150 ini. Jadi Vespa GTS 150 ini dia pakai konstruksi monocoque. Jadi rangkanya itu juga berfungsi sebagai bodi ya. Yang ini menurut saya juga ya seperti Vespa-Vespa terdahulu dan Vespa-Vespa sekarang kan juga seperti itu. Secara kualitas ini jauh lebih bagus sih ketimbang motor-motor Jepang yang dia bodinya full plastik ya. Ya mungkin ini juga ya faktor utama yang membuat pengendalian motor ini stabil banget, enak banget. Ya karena bodinya menyatu dengan rangka. Kemudian kelebihan yang kelima adalah nama. Yes, nama Vespa ini udah melekat erat ya, terutama bagi pecinta-pecinta Vespa. Ini udah seperti apa ya, kalau di motor besar itu ada Harley Davidson gitu loh. Jadi di Matic itu ada Vespa, kalau di motor-motor besar terutama cruiser itu ada Harley Davidson. Jadi punya kelas tersendiri gitu loh, ada hati yang berbeda gitulah istilahnya. Gimana ya, pokoknya beda gitu loh dibandingkan dengan Matic yang lain. Vespa ini lebih istimewa gitu. Jadi membuat nama Vespa ini juga, wah namanya aja udah mewah banget ya, Vespa gitu. Untuk sisi kebanggaannya itu masih lebih bangga Vespa gitu loh. Kalau saya pribadi ya merasakannya seperti itu. Saya aja mencoba motor ini rasanya kayak ada rasa bangga gitu loh. Wah bisa naik Vespa, mana-mana naik Vespa gitu, meskipun pinjam ya. Tapi ya itu tadi, kekuatan nama itu udah jadi poin utama ya. Mau dia pakai model apapun, mau dia fiturnya semiskin apapun juga ini Vespa gitu. Jadi seperti itu aja ya video pembahasan saya untuk kelebihan dan kekurangan Vespa GTS 150 tahun 2021. Intinya secara fitur saya tidak menyukainya, tapi karena kekuatan nama dan desainnya ini yang apa ya, khas banget gitu loh, Vespa banget itu, jadi membuat nggak bisa untuk nggak menyukai motor ini. Jadi dari 6 kekurangan tadi ada 5 kelebihan, yang 5 kelebihannya ini bahkan menurut saya melebihi dari kekurangan-kekurangan tadi. Ya karena satu itu poinnya, nama dan juga kualitas, terutama di bodinya itu. Wah itu udah menurut saya anak-anak muda udah nggak peduli dengan yang namanya fitur-fitur segala macem. Pokoknya intinya punya Vespa, wah itu udah rasanya bangga banget. Jadi kalau saya nilai dari 1 sampai 10, ini nomor 9 sih. Jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram dan TikTok saya di @mosowibi. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.